Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Rosanti SPD, guru PAIBP di SDN 024 Kotoor Malintang, Kecamatan 4 Kotoor Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG PAI Batch 2 Hikmi Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 2112515152. Saya akan melakukan uji kinerja di kelas 6 dengan materi PAIBP bab 4 Hukum Halal dan Haram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, hormat, lega, berdoa mulai. Apa kabar hari ini? Sebelum ke sekolah apa yang lagi lakukan? Mandi, sudah sarapan semua? Nah, selain itu ibu ingin menanyakan, apa harapan anak ibu dalam pembelajaran? Kenapa bagus?
sesuatu yang dilihat. Jadi pemahaman anak ibu adalah sesuatu yang dibolehkan, haram sesuatu yang dilarang. Nah, untuk itu kita akan masuk pembelajaran kita hari ini. Kita masuk bab 4 ya. Bab 4 hukum halal dan haram. Nah, itu yang pelajaran kita lihat apa tujuan pembelajaran kita yang anak ibu harus ketahui. Nah, tujuannya apa? Anak ibu nanti melalui menyimak video yang ibu tayangkan dan juga poin-poin yang ibu tayangkan nanti, anak ibu dapat menguraikan tujuan atau hukum halal dan haram dengan tepat. Nah, lalu tujuan yang keduanya, melalui kegiatan diskusi kelompok nanti, anak ibu dapat menganalisis contoh-contoh makanan atau minuman yang halal dan haram beserta alasannya dalam konteks masalah kehidupan anak ibu sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, lanjut kita. Salah sayang, hanya saja sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging merah yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur di waktu wudhu, Dodo sengaja mengus bagian air di kuburnya itu, Bu. Pak Ustaz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau hanya kau tukang makan yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya.
mengetahui ketika makanan halal atau haramnya. Nah, lebih mengetahui tentang halal dan haram. Tadi kan ada si Dodo membeli sosis babi. Kenapa sosis babi itu dilarang oleh Islam? Tidak diperbolehkan oleh Islam. Karena Tidak diperbolehkan dibolehkan oleh agama Islam. Nah, benar. Jawaban itu semuanya benar. Tangan dulu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat tentang di sini. Di sini ada definisi halal dan haram. Nah, halal dan haram menurut KBBI, halal adalah diizinkan atau tidak dilarang, akan diperoleh dan sah. Hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa, sedangkan haram adalah sesuatu kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Hukum haram adalah dilarang oleh agama atau undang-undang. Sementara menurut hukum Islam, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Berarti sama-sama tentang kalau haram itu dilarang. Nah, dasar hukumnya yaitu Al-Quran terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lalu satu lagi terdapat di dalam sunnah. Nah, sunnah ini adalah hadis yang mana Rasulullah bersabda, apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka dia adalah halal. Dan apa saja yang ia haramkan, maka itu adalah haram. Sedangkan apa yang ia diamkan, maka itu diperbolehkan atau makruh. Oleh karena itu, terimalah dari Allah kemanfaatan itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikit pun. Lalu satu lagi dasar hukumnya yaitu ijtihad. Nah, keluaran upaya dari segala pemikir mujtahid. Nah, lalu kita masuk sebab-sebab halal dan haram. Sebab halal dan haram itu pertama dari zat asalnya. Zat asalnya yang pasti yaitu ada yang bisa dilihat zat asalnya bangkai, darah, dan babi. Lalu hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah itu zat asal. Lalu dari sifat asalnya, semua perbuatan atau perilaku buruk di kamar, apa lagi? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? seperti minum-minuman keras. Ya, minuman keras tadi disebutkan dengan kamar. Lalu satu lagi penggunaan zat narkotika. Nah, lalu prosesnya. Proses pembuatan atau pengerjaan atau cara mendapatkannya. Nah, contohnya kita membeli ayam bakar. Ayam bakar itu yang disembelih dengan nama Allah itu jatuhnya halal. Tetapi jika kita memanggangnya menggunakan tempat pemanggangan atau bekas wadah sudah memanggang makanan berupa babi atau yang lain yang termasuk haram, maka makanan yang kita konsumsi itu jatuhnya haram. Nah, itu karena proses. Lalu masuk lagi penetapan hukum halal dan haram. Penetapan hukum halal dan haram yang pertama yaitu penerapannya dalam sikap. Dalam sikap yaitu keyakinan pengakuan menerima bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Lalu penerapan dalam perilaku yaitu bagaimana kita menjauhi perilaku buruk. Karena Islam melarang perbuatan seperti mencuri, menipu, berjudi, dan kemusyrikan yang tetap haram meskipun dengan niat baik atau untuk tujuan mulia. Lalu penerapan dalam konsumsi, contohnya dalam makanan dan minuman. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang jelas kehalalannya, zatnya, proses pengolahannya dan sumbernya serta tidak membahayakan tubuh. Nah, akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, tapi dari awal sudah ibu bagi karena sebelumnya kalian sudah belajar dari ibu.
ini nanti ditempel ya. Bisa kan mengerjakannya? Bisa? Kelompok ini bisa kan? Bisa. Nah, ini nanti bukan di sini. Pertama silakan kelompok yang sudah selesai Nah, yang lain tolong simak dan dengarkan tampilan presentasi dari temannya ya. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Tahap 1, penguatan konsep dasar. Instruksi lengkapi tabel berikut untuk mengingat kembali konsep dasar halal dan haram. Aspeknya adalah halal dan haram. Definisi singkat. Yang halal sesuatu dibolehkan atau syariat. Haram adalah sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Konsekuensi jika dikerjakan, halal mendapatkan pahala atau kebaikan dan haram mendapatkan dosa dan sanksi. Konsumsi jika ditinggalkan, halal tidak mendapatkan dosa jika tidak wajib dan haram mendapatkan pahala karena menantikan larangan. Sifat dasarnya adalah mendapatkan manfaat dan kebaikan. Haram mendapatkan bahaya dan kerusakan. Tahap 2, studi kasus dan analisis. Kasus 1, keripik kentang di pasar malam. Ahmad membeli keripik kentang dalam plastik bening di pasar malam. Keripik itu sangat enak dan murah. Ahmad melihat label komposisinya tidak ada dan pedagangnya pun tidak tahu bahan-bahan yang dipakai, terutama jenis minyak yang digunakan untuk menggoreng. Analisis kasus 1 keripik kentang. 1. Hukumnya syubhat. Alasan penentuan status karena tidak ada logo halal dan tidak juga haram. Dijelaskan konsekuensi terbaik dari keripik kentang tadi, lebih baik meninggalkan atau menghindari jajanan berikut. Kasus 2, ikan hasil menjala ilegal. Pak Rahmat adalah nelayan. Ia mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sangat banyak di laut dengan menggunakan umpan harimau atau yang disebut juga dengan alat tangkap yang dilarang atau ilegal karena merusak ekosistem. Ikan zatnya adalah halal. Ia menjual ikan tersebut dengan harga sangat tinggi di pelangganan. Status hukumnya adalah haram. Alasan penentuan statusnya, cara prosesnya menunjukkan lebih ke haram, menangkap ikan secara ilegal. Konsekuensi hukum fikih, cara perolehnya prosesnya yang melarang aturan lebih ke haram. Kasus 3, minuman berenergi khusus. Di supermarket, Budi ditaburi minuman kalian berenergi. Tabelnya mencantumkan komposisi yang semua bahan-bahannya diketahui halal. Namun, Budi tahu bahwa minuman tersebut jika dikonsumsi terlalu banyak akan merusak jantung dan membuat peminumannya kecanduan hingga lupa beribadah. Status hukum
hukumnya adalah jika dampak buruknya merusak tubuh lebih ke haram. Prinsip hukumnya karena membuat kecanduan sehingga berdampak dengan tubuh kita. Di sini terdapat ada sejumlah makanan haram dan halal, minumannya juga. Makanan halal terdiri dari ikan, daging, ayam, buah-buahan, dan makanan haram disebut dengan daging bangkai, ayam yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, dan babi. Minuman halal dan haram. Terdapat minuman halal ada jus jeruk, kopi, susu, dan jus naga. Dan minuman haram terdapat darah, alkohol, bir merah, kamar. Sampai disinilah hasil diskusi saya. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya pernah bilang teman-teman dari pusat ya. Nah, untuk lain silakan ada tanggapannya. Apakah jawaban yang disampaikan oleh teman-teman itu benar atau mungkin ada yang berbeda? Benar. Kelompok 3 sama. Kelompok benar. Silakan lanjut lagi. Tampilan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi saya, teman-teman. Saya dari kelompok 2. Tahap 1 penguatan konsep dasar instruksi. Lengkapi tabel berikut untuk mengingat kembali konsep dasar halal dan haram, aspek halal dan haram, definisi singkat halal, sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan syariat. Definisi singkat haram, sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Konsekuensi kehidupan, mendapatkan pahala atau kebaikan. Haram, mendapatkan dosa dan sanksi. Konsekuensi jika ditinggalkan. Halal, tidak dapat mendapatkan dosa jika bukan wajib. Haram, mendapatkan pahala karena melakukan larangan. Sifat dasar, mendapatkan manfaat dan kebaikan. Haram, mendatangkan bahaya dan kerusakan. Tahap 2, studi proses analisis. Proses 1, verifikasi besar haram. Amat memberi kebijakan dalam praktik belum besar haram. Politik itu sangat hilang dan berat. Amat melihat konsesinya tidak ada. Dalam pun tidak tahu barang yang dipakai. Dalam tambah jadi minyak yang digunakan untuk menggoreng. Analisis kasus itu kebijakan status hukum syubhat dasar penentuan status tidak ada legal kondisi yang jelas dan jadi minyak yang digunakan tidak diketahui. Hal ini menimbulkan keraguan. Konsekuensi terbaik sesuai prinsip syubhat, tindakan terbaik aman adalah meninggalkan atau menghindari kritik tersebut dan memberi makanan yang status keadaannya sudah jelas. Proses 2, ikan hasil menjala ilegal. Pak Ahmad adalah nelayan. Ia mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sangat banyak di laut dengan menggunakan ikat animal. Alat tangkap yang dilarang atau ilegal karena merusak ekosistem. Ikan zatnya adalah halal. Ia menjual ikan tersebut dengan harga sangat tinggi di pelelangan. Analisis kasus 2, ikan ilegal. Status hukumnya haram. Asal penentuan status. Keharaman di sini bukan pada zat ikan, tetapi dengan cara tangkapannya yang tidak dibolehkan. Konsekuensi hukum fikih haram karena uang hasil penjualan menjadi haram karena diproses dengan cara merusak ekosistem. Proses 3, minuman dalam kondisi khusus.
semakin budi ditawari dengan kalian yang berenang. Negara mencari komposisi yang semua barang-barangnya diketahui adalah. Namun budi tahu bahwa jika dikonvensi terlalu karena merusak dan membuat hubungannya kecanduan mengenai koordinat. Analisis kasus tidak memang dari punya dalam rasa manusia pun jatah dalam meskipun mereka dapat masuk prinsip itu melanggar prinsip dalam alias syariat maka segala sesuatu akan bisa makanan halal dan haram. Makanan halal adalah daging ayam, ikan berbulan, ikan goreng dan salad atau sayur-sayuran. Makanan haram daging busuk, ayam yang sudah hilang dan dimakan. Minuman halal dan haram. Minuman halal susu, naga, kopi dan jus jeruk. Minuman haram darah, alkohol, darah dan makanan. Itulah yang saya sampaikan dari hasil diskusi saya kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diskusi dari kelompok 3. Nah, dari kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada yang mungkin memberikan tanggapan? Dikatakan oleh kelompok 2, halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat atau Allah, dan haram itu dilarang oleh agama kita. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari hasil diskusi tadi, dapat kita ketahui bahwa definisi singkatnya halal itu sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan. Nah, haram itu sesuatu yang dilarang oleh syariat kita. Nah, konsekuensinya jika dikerjakan yang halal itu mendapatkan pahala, jika dikerjakan yang halal itu akan mendapatkan dosa. Nah, sifat dasarnya itu yang halal itu mendatangkan manfaat, yang haram itu mendatangkan bahaya. Nah, apakah Anda itu paham? Nah, kita sudah paham. Nah, kita akan lihat dari buku kita itu ada kuis. Nanti silakan yang tangan yang katanya belum paham. Nah, siapa yang masih di depan? Yang belum paham? Ayo. Jawabannya nih. Nah, apa arti dari haram yang diperbolehkan? Nah, kan soal yang kedua, apa arti dari haram? Ya, benar. Soal yang ketiga, makanan apa yang haram? Yang sifatnya benar. Minuman apa yang haram? Tadi. Benar. Soal yang kelima, apa yang harus diperhatikan untuk menentukan kehalalan suatu makanan? Habib. Benar. Soal selanjutnya nomor 6, apa yang dimaksud dengan syubhat? Bisa?
Saya. Nomor 10. Bagaimana cara terbaik untuk menghindari makanan haram? Nah, oke. Ya, benar. Nah, dari 10 soal ini, apakah Ibu sudah paham? Alhamdulillah, berarti Ibu sudah memahami penyampaian materi dari Ibu. Nah, untuk itu, coba kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Nah, untuk itu, karena anak Ibu banyak yang tidak memahami, Ibu ingin tahu sampai mana kemampuannya, silakan kerjakan tes ini. Siapa yang sudah mendapatkan KTP, maka dia akan mengadakan pengayaan. Yang belum mendapatkan KTP, akan dibuatkan remedial ya. Dan terus selesai, boleh dikumpul. Ibu besok, Ibu akan lanjutkan pelajaran kita tentang di bab 5, yaitu jasa ulama untuk dunia ya nak ya. Nah ini yang Ibu periksa, yang nilainya di bawah KTP itu akan ikut remedial ya. Kita paham, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, pembelajaran kita hari ini halal dan haram. Halal sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat atau agama kita, sementara haram sesuatu yang dilarang. Dasar hukumnya dapat kita ketahui tadi, yaitu terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis atau sunnah, lalu ijtihad. Nah, ada sebab-sebab makanan yang menjadi haram, yaitu karena zat asal, lalu karena tadi karena proses, lalu satu lagi karena trik. Nah, jadi itu sebab-sebab makanan itu menjadi haram. Nah, makanan halal dan haram ini perlu kita ketahui karena itu berdampak bagi kehidupan kita. Jika kita mengkonsumsi makanan halal, bagaimana dengan tubuh kita? Sehat. Jika kita mengkonsumsi makanan haram, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Sakit. Nah, di sana sudah Ibu bagikan tadi lembar refleksi kan? Ada bagaimana perasaan anak Ibu setelah belajar hari ini? Sudah diisi? Nah, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang. Nah, kegiatan yang paling menyenangkan dari pembelajaran kita apa? Kuis. Ya. Lalu apa yang dapat anak Ibu simpulkan dari pelajaran ini? Jadi cukup satu saja putusannya. Siapa yang bersedia? Kalau tidak ada, Ibu saja yang menunggu ya. Nah, silakan Krisya, apa yang dapat anak Ibu simpulkan dari pembelajaran? Lebih mengetahui hukum halal dan haram dan sebagainya lainnya tentang makanan halal dan makanan haram seperti alkohol terdapat di haram dan minuman seperti susu terdapat di halal. Nah, itu kesimpulannya. Nah, benar, kesimpulannya sudah benar. Berarti anak Ibu sudah memahami. Nah, karena anak Ibu sudah memahami, kita bertemu lagi minggu depan dengan materi di bab 5. Nah, untuk itu kita tutup